Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damai, anugerah dan kasih Tuhan memberkati dan menjamah hidupmu hari ini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan, pribadi yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami berkata bahwa Engkau yang perkasa, Engkau yang tak tertandingi oleh apapun. Kuasa-Mu hebat dan nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah setiap orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah seruan dan doaku. Haleluya. Yesus Tuhan, oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syalamu, ku memuji namamu. Engkau baik, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, kami menyembahmu. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Engkau Raja di atas segala raja, sembah menyembahmu. Pujian kemuliaan bagimu, hormat bagimu, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, meninggikan namamu, mengagungkanmu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau perkasa, mulia, mulia, mulia. Sembahmu Yesus Tuhan, ku
bagimu, oh, Yesus, haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berkata, masuklah dalam kehidupan kami Roh Kudus lebih lagi. Tanpa kekuatan Roh Kudus hari-hari ini, kami tidak mampu untuk melakukannya. Bapa, haleluya. Sikibiti kirana. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, sembah Kau, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi kami Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah,ku rindu hadirat-Mu. Kami sembah Kau, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah kudus, oh, kudus,
Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu, memenuhi bait-Mu. Oh, Roh Kudus-Mu turun memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu menjamah kami dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan oleh darah, oleh bilur-bilur Yesus. Kau menjadi sembuh. Ada pengharapan yang baru. Haleluya. 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 Yesus, ku di tangan-Mu. Biar kami di hati-Mu, Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, Tuhan. Ku di tangan-Mu. Oh, ku di hati-Mu. Terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, kami di hati-Mu, Tuhan. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan.
tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dikatakan firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita membuka sebuah wawasan yang baru dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar kita memahami Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan dengan utuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab begini, ada banyak yang kita jumpai anak-anak Tuhan, mereka bingung tentang sebuah tujuan hidup di dalam kehidupan ini. Makanya dampaknya adalah mereka stres, mereka tidak punya jalan keluar, mereka lari mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan ini sebab mereka tidak punya tujuan, sebab mereka tidak punya konsep atau gambar yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka hidup tidaklah punya tujuan, sehingga terjadi yang namanya stres, tidak punya tujuan hidup di kemudian hari. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab tahukah saudara bahwa sebuah tujuan ketika Tuhan menciptakan manusia itu ada sebuah tujuan, yang mengerti katakan amin. Saya ulangi sekali lagi bahwa siapapun saudara dan saya, bahwa kita diciptakan, Tuhan mempunyai tujuan yang indah, yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ya kita dilahirkan dan tidak mungkin, istilahnya begini ya, Tuhan ciptakan kita, kalau bahasa timurnya loko-loko ya, kita keluar dari rahim ibu kita dan itu tidak ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, yang ingin dikerjakan dalam kehidupan kita. Sebab contohnya seperti kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, seperti Yesus ketika dia datang ke dunia ini, tujuannya adalah gini, kita diselamatkan, dibersihkan daripada dosa. Nah, bukan hanya selesai diselamatkan, dibersihkan dari dosa, tetapi saya yakin gini, ada sebuah tujuan ilahi, ada sebuah rencana yang besar waktu kita diselamatkan. Nah, tujuannya pasti ada. Tidak mungkin kita hanya cuma diselamatkan terus kita tidak berbuat apa-apa. Oh, enggak mungkin. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, siapapun saudara dan saya, bahwa ketika saudara mengenal pribadi secara benar, kita sudah mengerti dan sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Please jangan berhenti dan hanya puas saja di penebusan. Sebab saya yakin ada tujuan ilahi yang besar yang Tuhan ingin kerjakan lewat kehidupan saudara saya, lewat penebusan itu. Amin. Nah, begini Bapak Ibu, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tujuan manusia itu diciptakan, tujuan saudara dan saya itu diselamatkan, ditebus kembali dari dosa ini. Dikatakan firman Tuhan bahwa tujuan Tuhan, dikatakan bahwa ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambar, menurut rupanya Tuhan. Dan dikatakan gini, supaya itu apa? Tujuannya kita diciptakan adalah gini, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang-binatang melata yang merayap di bumi.
Dengan kata lain bahwa gini, Tuhan ciptakan bumi ini dan kita diciptakan bahwa kita diberikan namanya gini, wewenang atau kuasa untuk mengelola daripada bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan atau Yesus menebus saudara dan saya dikembalikan kepada posisi yang semula, yaitu apa? Memerintah, yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dengan kata lain bahwa gini, kita diberikan bumi ini untuk kita kelola. Ingat, kita berkuasa bukan berotoritas atau berkuasa atau menguasai daripada manusia, oh enggak. Tetapi yang diberikan kuasa atau otoritas kepada kita yaitu apa? Bumi ini untuk kita kelola. Kalau manusia bahasanya adalah kita melayani. Amin. Jadi bahasanya kalau kita sesama dengan manusia kita melayani. Tetapi dalam hal kita mengusahakan daripada bumi ini, kita harus kelola dengan baik. Kita harus kelola. Nah, tujuan Tuhan menciptakan kita itu ya demikian. Dikembalikan kepada sebuah kebenaran, sebuah hal yang benar. Saudara dan saya setelah ditebus. Amin. Saya ingin percaya saudara yang mendengar daripada kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dimenangkan, kita sudah dibersihkan dari kutuk dosa, dan kita dikembalikan lagi. Tujuannya apa ya? Yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Dan apa? Memerintah bersama dengan Dia. Yang sepakat katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, tujuan kita diselamatkan, tujuan kita dibersihkan untuk dikembalikan kepada posisi kita yang semula, yaitu apa? Serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus, dan memerintah bersama dengan Dia. Nah, apakah yang kita perintah? Dimanapun saudara berada, di dunia bisnis, di dunia pelayanan, di dunia kerja, nyatakanlah pribadi Allah di sana. Nyatakanlah kerajaan Tuhan di sana. Lewat kehidupan kita. Lewat perilaku hidup kita. Perkataan, cara kita berpikir. Nyatakanlah Kristus di sana. Nah, kita ini adalah gini, presentasi daripada surga. Surga mengutus kita lewat kehidupan kita untuk dinyatakan supaya surga itu terjadi di muka bumi ini lewat kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Nah, oleh sebab itu dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan, nyatakanlah kerajaan surga lewat kehidupan saudara dan saya. Setiap keputusan-keputusan yang saudara ambil benar-benar itu bersumber daripada Tuhan. Dan perilaku saudara benar-benar menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga dunia melihat kita ini memang berbeda. Cara kita ngomong, cara kita bersikap. Nah, seringkali maaf kata, kalau saya boleh katakan, seringkali kita ini mau berkuasa, mau otoritasnya, tetapi tidak mau, yaitu tidak mau keserupaan dengan Kristus. Ini kan sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak boleh. Dan ini satu kesatuan, dan ini utuh Bapak Ibu. Keserupaan dan berotoritas dan berkuasa. Amin. Dan sering saya katakan ini kepada kita semuanya, bahwa kita seringkali mau berkuasa, mau berotoritas, tetapi tidak mau keserupaan. Wah, keserupaan ini kan berbicara tentang karakter Kristus, tentang pribadi Tuhan, tentang pola hidup dan lain sebagainya. Itu pribadi Kristus. Nah, itu harus dinyatakan, dan memang itu tidak mudah. Sebab kenapa? Ada penyangkalan daging di sana. Ada penyangkalan hidup, sebuah kesombongan itu harus dimusnahkan, itu harus hilang daripada kehidupan kita. Nah, saya ulangi sekali lagi. Saya ingin gini, waktu engkau berupaya untuk gini, tujuannya adalah serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Dan percaya bahwa gini, otoritas kerajaan itu, kuasa itu akan diberikan kepada kita. Dan dimanapun engkau berada, hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak pergumulan anak-anak-Mu yang masuk, pokok-pokok doa yang masuk. Buat setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan,
Pulihkan keluarga ini Tuhan, yaitu hubungan suami istri. Setiap kutuk perceraian dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bagi pergumulan anakmu bahwa rumah tangga mereka sudah di ujung tanduk, tetapi di dalam kebenaran Tuhan ada jawaban, ada sebuah kepastian. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan dan satukan kembali lagi, biar benar-benar kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Dan kami terus berdoa untuk pergumulan daripada anakmu, untuk penjualan daripada ruko atau yaitu gudangnya untuk dijual. Tuhan tolong berikan pembeli yang terbaik, dan kami percaya untuk semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong anakmu ini Tuhan, sehingga benar-benar pergumulan doanya dapat terjawab. Hanya pribadimu yang sanggup untuk mengerjakan semua itu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya hari ini kami kembalikan segala syukur kami. Kami naikkan kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan senantiasa sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.